Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Rafa TV, Ramadan selalu menghadirkan malam-malam penuh dengan makna. Salah satunya melalui ibadah tarawih. Namun tidak jarang sholat tarawih hanya kuat di awal dan melemah di pertengahan hingga akhir. Untuk itu, Rafa TV hadir dengan program-program spesial di bulan Ramadan melalui program Kurma Kuliah Ramadan. Pemirsa, pada episode kali ini, saya Alivia Putri Pratiwi akan menemani perbincangan pada kali ini dengan tema menjaga konsistensi ibadah sholat tarawih. Tentunya kita akan menganalisis dan mengumpas lebih dalam bersama narasumber yang telah hadir pada hari ini, yaitu ada Mbak Fitriatul Wahda ME. Assalamualaikum Mbak, apa kabarnya? Warahmatullahi, alhamdulillah, luar biasa. Gimana Mbak puasa hari ini? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan lancar sampai selesai. Alhamdulillah. Mbak, sesuai tema, kita akan membahas seputar sholat tarawih. Untuk awal-awal dan pemula, apa sih Mbak makna ibadah sholat tarawih di bulan Ramadan menurut Mbak pribadi? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tuh merupakan nikmat yang sangat luar biasa gitu ya bagi kita umat muslim, diperkenankan oleh Allah ya berjumpa dengan bulan yang penuh berkah ya, bulan yang spesial, yaitu adalah bulan Ramadan. Yang mana yang kita sudah senantiasa selalu berdoa ya, selalu berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligh lana Ramadan gitu ya. Dan alhamdulillah Allah memenuhi doa kita tersebut dan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan ini. Nah, kalau kita berbicara tentang bulan suci Ramadan, apa-apa yang amalan-amalan yang ada di dalam bulan suci Ramadan, itu semuanya amalan-amalan yang spesial kalau menurut Mbak gitu ya. Kenapa? Karena ini hanya ada di bulan suci Ramadan ini saja gitu ya. Dan di dalam bulan suci Ramadan ini Allah limpahkan rahmatnya, Allah limpahkan ampunan-ampunannya untuk kita. Seperti itu, tidak terlebih juga bulan suci sholat tarawih ini. Nah, sholat tarawih ini sendiri ini juga sangat spesial tentunya. Kenapa? Karena tidak ada di bulan-bulan yang lain gitu, hanya ada di bulan Ramadan ini saja. Dan sholat tarawih ini gitu ya, Allah sudah menjanjikan di dalam bagaimana Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari ya, man qoma ramadana imanan wa ihtisaban ya, ghufira lahu ma qaddama min zambi gitu ya. Barang siapa yang dia itu qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan di sini adalah sholat malam. Kalau kata para ulama gitu ya, di antaranya adalah Imam An-Nawawi, beliau mengatakan bahwa qiyam Ramadan di sini adalah sholat tarawih. Gitu ya. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan atau sholat tarawih gitu ya, dan dia itu dengan keimanan kepada Allah dan mengharapkan amalan dari Allah, mengharapkan pahala dari Allah, dijanjikan oleh Allah sebuah ampunan. Nah, gitu ya. Ampunannya apa? Ampunan dari dosa-dosa kita sebelumnya. Nah, ini kan sangat spesial. Kenapa? Karena kita ini manusia gitu ya. Manusia itu tidak luput dari kesalahan dan tidak luput dari dosa gitu ya. Kalau kita berbicara dosa 11 bulan gitu ya, dari 1 tahun itu ada 12 bulan, 11 bulan itu kita sudah terus melakukan dosa. Jangankan 1 hari, jangankan 11 bulan, 1 hari aja sudah sangat banyak dosa kita ya. Mulai dari kita membicarakan orang, ada iri, dengki, marah, tidak ridho pada apa yang Allah sudah berikan gitu ya. Belum lagi bagaimana kewajiban-kewajiban kita amal ma'ruf nahi mungkar. Kita lihat hari ini kerusakan itu amat sangat banyak gitu ya. Mulai dari saudara kita di Palestina yang kita nggak bisa punya andil. Kemudian kemarin terjadi bencana, kita juga andilnya sangat kecil gitu ya. Kemudian kemaksiatan, pembunuhan ya, setiap berita itu selalu ada gitu. Dan kita sebagai kaum muslimin itu punya kewajiban untuk amal ma'ruf nahi mungkar gitu ya.
Nah, melepaskan kewajiban ini adalah dosa bagi kita. Artinya apa? Dosa kita ini sangat banyak sekali, gitu ya. Nah, masya Allahnya, alhamdulillahnya, dengan kasih sayang Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita bulan suci Ramadan, gitu ya. Allah memberikan kita sholat tarawih, ya, yang di dalamnya Allah janjikan ampunan, gitu. Untuk apa? Menghapus semua dosa-dosa kita yang lalu selama 11 bulan tadi. Dan akhirnya apa? Kita ketemu lagi dengan bulan Ramadan, kita ketemu lagi dengan bulan Ramadan. Nah, namun kalau kita perhatikan hadis tadi, gitu ya, bahwasanya yang akan mendapatkan ampunan dari Allah di situ sholat tarawih yang ada kalimatnya situ, barang siapa yang melakukan qiyamul lail sholat tarawih tadi akan diberikan ampunan itu kalau apa gitu. Karena apa gitu ya. Di situ karena iman gitu ya, iman dan amal mengharapkan pahala gitu ya. Artinya apa? Artinya mungkin kita berpikir bahwa oh enak banget ya kita setelah sholat tarawih semuanya diampuni gitu sama Allah gitu ya. Ya memang seperti itu, tapi di situ ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah Allah memerintahkan kita untuk beriman kepada Allah. Ya, makanya yang diampuni siapa kata Allah? Orang yang niatnya sholat tarawih karena iman dan karena ingin mendapatkan pahala di sisi Allah. Gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang iman, iman itu apa sih? Iman itu percaya, gitu ya. Percaya sepenuhnya kepada Allah. Percaya 100% kepada Allah. Ya, 100% nggak boleh, karena iman itu nggak boleh 9,9%, gitu ya. Tapi iman itu harus 100%, gitu ya. Nah, kalau kita beriman 100% kepada Allah, ada konsekuensi. Ya. Ada konsekuensi dari keimanan. Seseorang yang mengaku dia beriman kepada Allah, dia punya konsekuensi. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah dia harus taat kepada Allah. Dalam hal apa? Segala hal. Ya, semua hal yang diperintahkan oleh Allah, yang dilarangkan oleh Allah itu yang diperintahkan harus dikerjakan, yang dilarang oleh Allah harus ditinggalkan. Itu semuanya. Itu orang yang mengaku dia beriman kepada Allah. Maka tidak mungkin kita kemudian mengatakan saya sholat tarawih beriman kepada Allah. Kan tadi syaratnya harus beriman gitu ya. Tidak mungkin kita mengatakan kita sholat tarawih karena beriman kepada Allah. Tapi kita sholat tarawih nggak sholat subuh. Nah, kan begitu. Kita sholat tarawih tapi kita membuka aurat. Kan begitu. Nah, kenapa? Karena tak kala kita mengatakan kita beriman kepada Allah, maka kita harus taat kepada Allah. Nah, saya contohkan gitu ya. Saya contohkan ada kenal dengan Muhammad Al-Fatih tidak? Nah ya, insya Allah nih teman-teman itu akan kenal gitu ya dengan Muhammad Al-Fatih. Makanya kita kasih contoh Muhammad Al-Fatih. Nah, Muhammad Al-Fatih ini saking keimanannya kepada Allah, saking keimanannya kepada Rasulullah. Rasulullah itu kan berjanji, para sahabat bertanya mana dulu yang akan ditaklukkan, Konstantinopel atau Roma. Kemudian Rasulullah bersabda, yang akan ditaklukkan dulu adalah Konstantinopel. Dan sebaik-baiknya pemimpin adalah yang menaklukkan Konstantinopel. Apa yang dilakukan Muhammad Al-Fatih? Muhammad Al-Fatih beryakin betul gitu ya dengan apa yang Allah dan Rasulnya janjikan. Nah gitu ya. Sehingga apa? Sehingga Muhammad Al-Fatih berusaha sungguh-sungguh untuk membebaskan Konstantinopel. Nah gitu ya. Bahkan dia sudah melakukan segala cara tetapi tidak berhasil. Nah, kalau kita di posisi itu mungkin sudah berpikir bahwa sudahlah nggak benar ini, masa kita sudah melakukan segala sesuatu tapi kok nggak ini ya, nggak berhasil juga gitu. Tapi tidak demikian gitu. Muhammad Al-Fatih melakukan hal yang menurut kita ini kayak mustahil gitu. Apa yang dilakukan? Yaitu menaiki kapal ke atas bukit Galata gitu ya, sampai akhirnya Konstantinopel itu bisa ditaklukkan. Karena apa dia lakukan itu? Karena keimanannya kepada Allah gitu. Karena keimanannya kepada Rasulullah, kepercayaannya gitu. Nah, begitu juga kita, tak kala kita mengaku beriman kepada Allah dan ingin mendapatkan ampunan dari sholat tarawih tadi, kita harus juga mengamalkan ibadah-ibadah kewajiban kita yang lain gitu. Nah, satu lagi ya, saya analogikan biar mudah gitu ya.
saya analogikan dengan rumah. Nah, rumah gitu ya. Teman-teman, rumah ya kita analogikan dengan rumah. Kita punya ibadah-ibadah wajib ya, ibadah-ibadah wajib. Ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah ini dinding, atap, pintu gitu ya. Itu amalan ibadah-ibadah wajib kita. Gitu ya, seperti diperintahkan puasa, sholat wajib kita gitu ya, itu dinding-dinding dan atap gitu. Nah, tapi kira-kira kalau kita punya rumah satu hari tidak pernah dibersihkan, gimana coba deh? Bakal berdebu sih. Iya gitu ya, bukan hanya berdebu, tidak dibersihkan, akan ada sampah untuk kita makan. Nah, bayangkan itu cuma satu hari, akan timbul ketidaknyamanan. Bayangin kalau itu 1 tahun tidak pernah dibersihkan. Gimana coba? Bahkan rumah itu bukan lagi tidak nyaman dipakai, bahkan tidak bisa dipakai ya kan? Tidak bisa dipakai. Kenapa? Karena sudah penuh dengan sampah. Gitu. Begitu pula dengan kita, ya, begitu pula dengan kita. Kita melakukan ibadah wajib di setiap hari, tetapi dosa kita juga lakukan. Ya kan? Nanti di timbangan amal ternyata dosa kita jauh lebih berat. Gimana coba? Nah, dengan kasih sayangnya Allah, Allah datangkan yang namanya sholat tarawih. Untuk apa? Untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di rumah kita tadi yang sudah 1 tahun kita isi, yang sampai nggak bisa dipakai. Seperti itu, saking spesialnya sholat tarawih itu gitu. Nah, begitu juga dengan ibadah kita setiap hari kita sholat, tapi kita muamalah kita misalnya gitu ya, tidak sesuai dengan syariat, kita berpuasa tapi kita mengambil riba, banyak sekali dosa-dosa kita. Nah, nanti timbangan amal kita gimana? Nah, saking sayangnya Allah dengan umatnya, Allah kasihlah 1 bulan ini, salah satunya adalah sholat tarawih yang dijanjikan untuk menghapuskan dosa-dosa kita tadi. Seperti itu. Jadi, Masya Allah sekali sholat tarawih itu. Meskipun dia sunnah muakkad. Gitu. Baik Mbak, masih seputar tentang sholat tarawih tadi, mengapa sih Mbak semangat sholat tarawih itu tuh hanya kuat di awal, di pertengahan hingga akhir itu tuh udah melemah. Banyak saf-saf yang sudah kosong, banyak juga musola-musola yang bisa dihitung dengan hitungan jari. Iya, benar. Itu fakta ya. Fakta itu ya. Jadi, kalau kita lihat memang di awal tuh semangat sekali gitu ya untuk melakukan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Namun ini alhamdulillah Masya Allah gitu ya. Namun yang perlu kita ingatkan kembali bahwasanya justru sebenarnya gitu ya, Rasulullah SAW itu semakin memperkuat ibadah beliau di 10 Ramadan terakhir. Ya, itu ya hadis yang direwatkan oleh Aisyah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah di 10 Ramadan terakhir itu semakin mengencangkan ibadah beliau gitu, semakin fokus ibadah beliau gitu ya dari malam-malam sebelumnya. Kenapa? Karena malam 10 Ramadan terakhir itu ada 1 malam yang sama dengan 1000 bulan. Yaitu apa? Malam Lailatul Qadar gitu. Sehingga sayang sekali kalau kemudian kita justru lalai di akhir-akhir Ramadan. Nah, lalu kenapa Mbak kita bisa lalai? Padahal Rasulullah sudah mencontohkan. Rasulullah justru lebih semangat gitu ya di akhir bulan Ramadan. Kenapa? Gitu ya. Nah, di sini Ibnu Qayyim Al-Jauzi sudah mengatakan, kenapa itu bisa terjadi? Karena orang-orang hari ini masih semangat, ya semangatnya itu hanya karena suasana, ya karena suasana Ramadan datang kita semarakkan hingga akhirnya orang-orang itu berusaha untuk ramai-ramai, gitu ya, ramai-ramai untuk sholat tarawih, ramai-ramai untuk menjalankan ibadah tadi. Tapi belum gitu ya. Kata beliau, belum didasarkan bahwa ini merupakan ketaatan kepada Allah, kata beliau. Ya, belum didasarkan karena ingin mendapatkan ampunan dari Allah. Seperti itu, gitu ya. Jadi kalau kata Ana Genzi mah,
FOMO ya gitu ya, FOMO gitu. Tidak sebatas itu gitu. Kalau kita mau istiqomah sampai akhir ya, tidak sebatas itu. Tapi kita harus meniatkan gitu ya, semuanya itu karena Allah. Sehingga kita bisa mengakhiri sampai selesai. Nah, bahkan beliau ngasih tips gitu ya. Ngasih tips bagaimana agar Ramadannya itu bisa istiqomah gitu ya, dalam ketaatan kepada Allah, istiqomah dalam tarawihnya tadi gitu ya. Kata beliau yang pertama yang harus dilakukan adalah mengokohkan niat kita, bahwasanya mengutamakan cinta kita dulu kepada Allah. Gitu. Bahkan ini bukan hanya untuk istiqomah dalam Ramadan, tapi istiqomah di semuanya, gitu ya. Yang pertama adalah menempatkan cinta kita kepada Allah, ya. Sehingga tak kala kita cinta kita kepada Allah itu paling tinggi dari yang lainnya, tidak akan ada pilihan lain kecuali Allah, gitu. Sehingga tak kalah, kita ini yuk, kita jalan-jalan yuk, gitu. Sedangkan ada ibadah yang harus kita lakukan juga, gitu kan? Ya sudahlah, akhirnya kita lewatkan saja, kita tinggalkan saja. Artinya apa? Belum Allah yang pertama. Gitu. Jadi kata beliau, tempatkan dulu Allah cinta pertama kita, ya. Nah, sehingga tak kala ada hal-hal yang kemudian akhirnya menjauhkan kita dari ketaatan, membuat kita kembali lagi bahwa cinta pertama saya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berusaha untuk melakukan, ya. Kemudian apalagi tidak meremehkan sekecil apapun ibadah. Ya, sekecil pun apapun ibadah itu bernilai di sisi Allah. Apalagi ini ibadah sholat tarawih yang dijanjikan ampunan sama Allah. Apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, gitu. Sehingga sekala kita mengetahui, masya Allah, pahalanya luar biasa, gitu ya. Masya Allah, ampunan Allah sangat luar biasa, spesialnya luar biasa, gitu ya. Sehingga kata beliau, kita tidak akan lagi Kita tidak akan lagi lalai di dalam hal ini. Kenapa? Karena kita tahu tadi. Nah, seperti itu. Kemudian apalagi kata beliau, ya, kita berusaha untuk mencari orang-orang yang menasihati kita. Gitu. Seperti itu. Oke, Ustazah, Mbak, ini ada satu pertanyaan yang menurut saya itu sangat menarik. Setiap manusia atau individu mempunyai kesibukan masing-masing. Dalam kondisi lelah, letih, dan juga capek, setelah aktivitas seharian, apa sih Mbak kunci agar kita tetap bisa melaksanakan sholat tarawih dengan khusyuk? Masya Allah. Nah, jadi kalau berbicara capek, ya, Masya Allah memang sudah seharian kerja dari pagi sampai sore, kondisi kita juga sedang berpuasa gitu ya, kemudian ketemu lagi macet di jalan ya, maka ini sangat melelahkan ya. Maka nggak apa-apa, memang lelah ya, dan hidup itu memang lelah ya, memang lelah. Tapi apabila kita lelah dalam ketaatan kepada Allah, lelah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjanjikan dalam surah Al-Hijr, nanti kelak di akhirat, kelak nanti di surganya Allah akan dihilangkan oleh Allah semua kelelahan-kelelahan kita itu. Gitu. Jadi kelelahan-kelelahan kita itu akan dihilangkan nanti. Gitu. Jadi kalau kita bilang kita capek, memang wajar, gitu ya. Memang wajar, memang itu melelahkan, memang capek, gitu ya. Tetapi tadi gitu ya, ada pahala yang Allah akan berikan kepada kita. Tidak akan ada lagi kelelahan nanti di surganya Allah. Seperti itu gitu ya. Nah, kemudian coba kita perbaiki juga mindset kita tentang lelah tadi gitu ya. Tak kala kita bisa melakukan hal-hal yang mubah-mubah yang boleh-boleh, misalnya kayak main handphone sampai tengah malam gitu ya. Nah, kita bisa melakukan hal itu gitu. Nah, kenapa kemudian sholat tarawih kita tidak mengupayakan gitu ya? Padahal ini masya Allah luar biasa amalannya, gitu ya. Nah, kita harus mengupayakan itu kayak itu ya. Nah, dan spesialnya itu Allah sudah memahami ya, bahwasanya kita lihat kenapa sih namanya tarawih? Karena artinya kan istirahat, gitu ya, istirahat. Maksudnya apa? 2 rakaat, kemudian istirahat, 2 rakaat, kemudian kita istirahat, ya seperti itu. Nah, artinya apa? Tak kala kita lelah ya nggak apa-apa, istirahat dulu, kemudian dilanjut lagi, kemudian istirahat, gitu ya. Duduk, makanya kan duduk dulu, kemudian lanjut 2 rakaat, duduk dulu, lanjut
2 rakaat dan seterusnya seperti itu. Dan semakin kita lelah dan berusaha, insya Allah ya semakin besar pula pahala yang akan kita dapatkan, yang akan Allah berikan, karena Allah akan menilai juga gitu ya upaya-upaya yang kita lakukan gitu ya. Jadi tidak hanya melihat seberapa besar kita sholatnya, seberapa banyak, tapi Allah melihat juga bagaimana kita berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menghidupkan bulan suci Ramadan tadi. Oke Mbak, untuk menutup perbincangan kita untuk di teman-teman yang ada di sini dan juga teman-teman yang ada di rumah, boleh dong Mbak berikan satu pesan terpenting agar kita tetap istiqomah menjalani bulan Ramadan dari awal hingga akhir. Iya, Masya Allah. Jadi Alhamdulillah gitu ya, kita sudah dipilih oleh Allah untuk berada di bulan suci Ramadan. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan gitu ya kesempatan yang Allah sudah berikan ini. Dan Allah sudah janjikan rahmatnya, Allah sudah janjikan kasih sayangnya di bulan-bulan ini. Maka jangan sampai kita sia-siakan ya. Di dalam hadis Rasulullah Rasulullah mengatakan celakalah. Ada orang-orang yang celaka ya. Yang mana orang-orang celaka itu? Orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan, kemudian bulan suci Ramadan itu pergi dan dia tidak diampuni oleh Allah. Nah, apakah kita mau jadi orang celaka ini? Kan tentu kita tidak mau. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama ya senantiasa menghidupkan bulan suci Ramadan gitu ya, mengupayakan ya tarawih kita dari awal sampai akhir, dan semoga kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah dan bersih setelah menjalankan bulan suci Ramadan ini dan istiqomah setelah selesai bulan Ramadan. Baik, pemirsa, perbincangan kita hari ini dapat dipahami bahwa sholat tarawih bukan hanya sekedar kehadiran di masjid atau musola, melainkan komitmen, niat yang ikhlas, dan keistiqomahan menghidupi malam-malam Ramadan. Semoga setiap langkah kita menuju sholat tarawih menjadi amal yang menyempurnakan puasa yang kita jalani, serta menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Mbak atas pembahasan dan juga pesan yang begitu luar biasa pada hari ini. Saya Alifia Putri Pratiwi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terus saksikan program Kurma yang hadir sepanjang bulan Ramadan dengan berbagai pembahasan yang menarik dan makna yang sangat mendalam. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.